Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, di mana kami akan menjalankan tugas PBL, yaitu menjelaskan tentang sel dan jaringan tumbuhan. Kelompok kami terdiri dari Deliza Siva Maharani, Fazia Miskatu Zahra, Tesalonika Kristianti, saya sendiri Viviana, Angger, dan Umar. Nah, sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang bagian-bagian sel dulu. Sel itu apa sih? Sel itu adalah struktur paling terkecil yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, yang menyusun fungsi kerja sel tumbuhan itu sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Nah, peran sel tumbuhan adalah melalui pertumbuhan awal yang menyerap makanan hingga menghasilkan buah. Nah, sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Nah, ini adalah gambaran dari dinding sel. Mungkin bisa di next. Nah, dinding sel ini fungsinya yaitu yang pertama, dia menyediakan sel hidup dengan pelindungan mekanis dan lingkungan penyangga kimiawi. Yang kedua, fungsi dinding sel itu menyediakan media berpori untuk sirkulasi dan distribusi air, mineral, dan molekul nutrisi kecil lainnya. Yang ketiga, dia menyediakan blok bangunan yang kaku, dari mana struktur stabil dari tatanan yang lebih tinggi seperti daun, batang, yang dapat diproduksi. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu fungsi sel menyediakan tempat penyimpanan molekul, pengatur merasakan keberadaan mikroba patogen, dan mengontrol perkembangan jaringan. Komposisi dinding sel. Nah, komposisi dinding sel pada tumbuhan, di sini dinding selnya sebagian besar terbentuk oleh polimer karbohidrat pektin pada sel tumbuhan, yang merupakan penyusun lamela tengah dan lapisan penyusun awal dinding sel. Selanjutnya ada selulosa. Nah, selulosa juga merupakan komponen struktural utama dinding sel. Selulosa merupakan komponen struktural utama dinding sel dari tanaman hijau. Hemiselulosa yaitu merujuk pada polisakarida yang mengisi ruang antara serat-serat selulosa dalam dinding sel tumbuhan dan lignin sebagai penyusun penting. Nah, selanjutnya ada membran plasma, di mana membran plasma ini merupakan selaput terluar yang tersusun dari molekul lipoprotein, yaitu fosfolipid dan protein, dan molekul-molekul lain yang menyempurnakan struktur membran plasma. Ya, yang selanjutnya ada sitoplasma. Jadi, sitoplasma itu merupakan bagian dari sel juga yang dia tuh secara fisik itu bentuknya tuh cairan yang dibungkus oleh membran plasma tadi. Terus sitoplasma ini mengelilingi keberadaan nukleus atau nukleoid. Jadi si sitoplasma ini di dalam terus jadi dibungkus oleh membran plasma yang si sitoplasma sendiri tuh mengelilingi inti sel atau nukleus atau nukleoid. Nah, jadi si sitoplasma ini merupakan tempat terjadinya organel-organel sel lain menjalankan fungsinya. Terus juga sitoplasma berperan dalam membantu dan juga memeriksa segala sesuatu yang terjadi di dalam sel kecuali nukleus yang merupakan inti sel. Next. Jadi si sitoplasma ini merupakan material senyawa organik ya dari hasil metabolisme dan organel sel yang komponennya itu ada 75 hingga 85% air, 10 hingga 20% protein, 2-3% lipid, 1% karbohidrat, dan 1% senyawa anorganik berupa ion. Nah, bahan-bahan yang atau komponen yang disebutkan tadi menyebabkan sitoplasma ini berbentuk bahan setengah cair atau koloid dengan derajat kekentalan tertentu atau pada derajat sel dan gel di mana terdapat gerakan Brown. Next. Sitoplasma juga merupakan substansi dasar yang sangat berperan dalam kelangsungan kerja organel yang ada di dalamnya. Nah, organel di dalamnya itu meliputi mitokondria, lisosom, ribosom, retikulum endoplasma, dan aparatus Golgi. Nah, tadi ya, fungsi utama dari sitoplasma itu sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme yang terdapat di dalam sel. Lalu ada organel sel. Organel sel itu merupakan benda solid yang terdapat di dalam sitoplasma dan bersifat hidup atau melakukan fungsi kehidupan sel yang saling berkaitan. Nah, organel sel itu juga merupakan salah satu struktur yang melakukan fungsi spesifik di dalam sel, di mana struktur tersebut merupakan benda-benda padat yang terdapat di dalam sitoplasma sel yang juga bersifat hidup dan berperan khusus dalam menjalankan kehidupan sel, seperti sintesis protein dalam lipid, respirasi sel, penyimpanan, serta reaksi terhadap rangsangan. Dalam sitoplasma organel sel itu melayang-layang ya dalam suatu cairan sel berbentuk koloid tapi tidak bersifat homogen yang disebut matrik. Organel sel ini merupakan salah satu tempat di mana segala aktivitas sel terjadi dan berperan sesuai dengan fungsi masing-masing. Boleh di next.
Selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini merupakan organ penting dalam sel eukariotik maupun prokariotik. Nah, ribosom ini berbentuk granular dan mengandung ARN. Fungsinya itu merupakan dalam sintetis protein dalam sel ARN disintetis gen dari kromosom, kemudian disimpan dalam anak inti sebelum dikeluarkan ke sitoplasma dalam bentuk ribosom granula. Bila ribosom melekat pada bagian luar retikulum endoplasma, maka disebut retikulum endoplasma granula. Next. Nah, jadi ribosom ini memiliki bentuk dan ukuran ada dua, itu eukariota dan prokariota. Yang eukariota itu memiliki lokasi bebas pada sitoplasma dan perikel retikulum endoplasma. Sedangkan ukuran panjang itu sekitar 32 mm dengan massa 4.220 dalton. Sedangkan yang prokariota itu organ sel yang terletak di bagian sitoplasma, di mana dengan ukuran subunit itu 50S dan 30S. Ukuran panjang itu sekitar 29 kali 21 mm dengan massa 2.520 dalton. Next. Fungsi ribosom itu ada fungsi sebagai tempat sintesis protein, fungsi translasi, kemudian juga berperan dalam kegiatan metabolisme sebagai mesin yang mengatur dan memiliki komponen yang terlibat dalam sintesis protein, dan terakhir itu mengikat asam-asam amino yang ada di sitoplasma. Next. Nah, ini ada struktur ribosomnya. Yang paling bawah itu ada struktur kecil ribosom, kemudian yang garis panjang berwarna ungu itu ada mRNA, terus ada yang hijau itu ada tRNA, kemudian yang panjang berjunta itu merupakan rantai peptida asam amino, dan yang merah itu subunit besar ribosom. Next. Selanjutnya ada lisosom. Nah, lisosom ini menghasilkan sistem pencernaan intersel yang memungkinkan sel mencerna dan membuang zat-zat atau struktur yang tidak diinginkan lagi, khususnya struktur yang rusak atau asing, seperti bakteri. Lisosom ini berisi enzim hidrolik yang berfungsi memecahkan senyawa organik menjadi dua bagian atau lebih dengan meningkatnya hidrogen atau H dan dari molekul air dengan bagian senyawa organik tersebut dan dengan meningkatnya bagian hidrolik atau OH. Molekul air dengan bagian ini berbagian lain dari senyawa tersebut. Misalnya protein dihidrolisis menjadi asam-asam amino dan glikogen dihidrolisis membentuk glukosa. Next. Kemudian ada fungsi lisosom, yaitu sebagai mencerna zat makanan hasil dari fagositosis dan pinositosis, kemudian mencerna makanan cadangan apabila kekurangan makanan. Terus selanjutnya menghancurkan organ sel yang telah rusak, dan terakhir itu menghancurkan benda yang berada di luar organ sel, contohnya enzim yang dikeluarkan oleh sperma agar dapat menghancurkan dinding sel ovum ketika terjadinya fertilasi. Next. Nah, ini struktur lisosom bisa lihat di sini, yang di luar itu yang warna kuning banyak itu namanya membran, kemudian yang warna hijau itu namanya lipid layer, dan yang warna ungu sama hijau itu yang terbagi-bagi itu namanya glycosilated membran atau transport protein, kemudian di tengahnya itu namanya hydrolytic enzyme mixture. Next. Selanjutnya ada badan Golgi. Nah, badan Golgi ini organel yang berkaitan dengan fungsi dari ekskresi sel. Nah, ini badan Golgi ini pertama kali ditemukan secara resmi pada tahun 1898 oleh ahli penyakit syaraf yang bernama Camillo Golgi. Nah, organel ini tuh berada hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang menjalankan fungsi ekskresi. Setiap sel tumbuhan memiliki badan Golgi hingga ratusan. Badan Golgi pada tumbuhan biasa disebut dengan diksiosom. Fungsi badan Golgi ini dia berperan dalam memperbaiki struktur membran sel atau membran plasma. Nah, selanjutnya dia berperan aktif dalam mengolah protein atau hasil dari sintesis oleh retikulum endoplasma. Nah, fungsi badan Golgi juga bisa sebagai organel yang berperan dalam transportasi materi metabolisme dalam keadaan terjadi kesalahan dalam perakitan karbohidrat. Badan Golgi juga biasa sebagai perakit karbohidrat, khususnya oligosakarida pada protein membran. Nah, fungsi badan Golgi juga bisa sebagai organel yang berperan penting dalam proses sintesis protein tertentu, juga berperan penting dalam menyortir protein-protein tertentu seperti pembentuk lisosom. Nah, badan Golgi juga ikut serta dalam pembentukan lipoprotein bersama dengan retikulum endoplasma halus. Nah, ini ada struktur dari badan Golgi, bisa dilihat. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini pertama kali diamati dan diisolasi dari sel pada tahun 1850 oleh Kolliker melalui pengamatannya pada jaringan otot kulit serangga. Nah, mitokondria ini berasal dari bahasa Yunani mito yang berarti benang dan kondrion yang berarti granula. Karena penampakan granula-granula tersebut yang menyerupai benang bila diamati dengan menggunakan mikroskop cahaya. Mitokondria ini merupakan organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Selain itu, fungsi seluler lain seperti metabolisme asam lemak, biosintesis pirimidina, hemostasis kalsium, transduksi sinyal seluler, dan juga sebagai penghasil energi. Mitokondria banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi dan memerlukan banyak ATP dalam jumlah banyak. Nah, selanjutnya ini mitokondria ini bentuknya elips dengan diameter 0,5 nanomikro dan panjangnya itu 0,5 sampai 1 nanomikro. Struktur dari mitokondria terdiri dari membran luar, membran dalam, ruang antar membran, dan matriks yang terletak di bagian dalam membran, ribosom, krista, oksisom, inklusi, dan DNA mitokondria. Nah, fungsi mitokondria ini ada tempat berlangsungnya respirasi sel, menghasilkan energi dalam bentuk ATP, menjaga konsentrasi ion kalsium, membangun bagian-bagian dari darah dan hormon, mendetoksifikasi amonia, menjalankan proses apoptosis, dan mengawasi pertumbuhan sel. Nah, di sini bisa dilihat struktur dari mitokondria. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya ada plastida. Plastida adalah organel yang amat dinamis dan mampu membelah tumbuhan dan berdiferensiasi menjadi berbagai bentuk. Pada sel muda tumbuhan tinggi, plastida biasanya dan disebut plastida berwarna hijau dan disebut kloroplast. Serta pada buah masak kadang-kadang kuning atau merah disebut kloroplast. Pada sel yang tidak menjadi hijau seperti sel epidermis atau sel rambut tangkai sari. Atau misalnya pada rheodiscolor. Plastida tetap tak berwarna disebut leukoplast dalam arti sempit. Next. Nah, fungsi plastida itu sendiri ada 6. Yang pertama ada fotosintesis, kedua perubahan warna, ketiga meningkatkan penyimpanan cairan makanan, keempat penyimpanan makanan, kelima produksi amino dan protein, keenam tempat terjadinya reaksi yang penting dalam proses pembentukan makanan. Next. Nah, ini jenis-jenis plastida yang ada kloroplast, chromoplast, leukoplast, amyloplast, proteinoplast, hydroplast, gerontoplast. Next. Nah, ini ada strukturnya. Yang pertama ada membran luar, permukaan yang rata, ruang antar membran, membran dalam, stroma, lumen tilakoid, membran tilakoid, granum, tilakoid atau lamella, pati, ribosom, DNA plastida, dan plastologabula. Nah, selanjutnya ada vakuola. Vakuola merupakan tempat penyimpanan bagi sel vakuola.
penyimpanan berbagai zat dari mulai molekul organik hingga molekul anorganik. Contohnya adalah air, ion, berbagai nutrisi, enzim, dan juga pigmen. Nah, fungsi Fokker sendiri itu ada 8. Yang pertama, penyimpanan hasil sintesa berupa glikogen, fenol, amilum, dan glukosa. Yang kedua, pengadapan sirkulasi zat dalam sel. Yang ketiga, tempat penyimpanan pigmen ada di daun, bunga, dan buah. Keempat, penyimpanan minyak sirih. Kelima, pengaturan tekanan osmotik sel. 6, penimbunan sisa metabolisme sekunder seperti getah karet, alkaloid, tanin, dan kalsium oksabit. 7, membantu pertumbuhan sel. 8, pelindung sel. Nah, ini ciri vakuola. Pertama, pada sel tumbuhan dewasa, vakuola cenderung lebih besar. Umumnya disebut sebagai vakuola sentra karena melipati hampir seluruh ruang sel. Merupakan tempat penyimpanan senyawa organik seperti protein. 3, tempat penimbunan ion organik utama dari sel tumbuhan. 4, vakuola pada protista berfungsi sebagai pengatur air. 5, bentuk jaringan yang tersusun dari beberapa sel yang memiliki dinding primer. Boleh next. Nah, selanjutnya ada badan mikro. Badan mikro adalah satu organel yang mempunyai bentuk bulat dan bersisikan kristal, serta di dalam mempunyai membran. Dalam penyusunan, badan mikro ini terdiri atas glikosin dan prokosisom, serta terkandung sangat banyak enzim oksidase dan katalase di dalam kedua tipe badan mikro. Kemudian prokosisom juga banyak ditemukan di dalam sel daun tumbuhan tingkat tinggi dan sel hewan. Pada prokosisom mempunyai fungsi yang sangat penting khususnya dalam proses oksidasi suatu substrat yang mempunyai suatu hidrogen peroksida. Dan kemudian katalase akan mengulangi peroksida sehingga berubah menjadi oksigen dan air. Di dalam sel tumbuhan, peroksida ini saling terhubung dengan kloroplas, retikulum endoplasma, dan juga mitokondria. Jadi next. Nah, ini fungsi badan mikro, oksigen, substrat, bioksida asam lemak, dan jarul glikolat. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus adalah organel sel yang menyimpan informasi genetik sel dalam bentuk DNA. Nukleus bertugas dalam mengontrol aktivitas sel serta menyimpan informasi herediter. Biasanya, satu sel hanya memiliki satu nukleus, namun terdapat beberapa pengecualian di mana satu sel dapat memiliki beberapa nukleus sekaligus atau bahkan tidak memiliki nukleus sama sekali. Nukleus terdiri dari beberapa bagian, diantaranya nukleolus, yaitu suatu badan kecil yang terlihat di dalam nukleus. Kemudian ada nukleoplasma, yaitu matriks seperti gel yang terdapat di dalam nukleus. Kemudian ada nuclear envelope atau membran inti, yaitu suatu membran yang mengelilingi nukleoplasma. Kemudian ada nuclear pore atau pori nukleus, yaitu pori yang menghubungkan nukleoplasma dengan sitoplasma. Kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah suatu sistem membran yang membentuk kantung pipih, letaknya berada tepat di luar nukleus. Retikulum endoplasma memiliki dua bentuk yang keduanya memiliki fungsi yang berbeda, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar mendapatkan namanya dari tampilannya yang kasar karena dipenuhi oleh ribosom. Nah, berkat ribosom tersebut, retikulum endoplasma kasar berperan dalam sintesis protein. Kemudian ada retikulum endoplasma halus. Seperti namanya, retikulum endoplasma halus memiliki tampilan yang halus, tidak ditempeli oleh ribosom. Retikulum endoplasma halus memiliki peran dalam sintesis dan penyimpanan lemak, termasuk diantaranya kolesterol dan fosfolipid. Karena itu, retikulum endoplasma halus juga berperan dalam produksi membran sel. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.